kembali di podcast mahasiswa, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang dunia perkuliahan, kehidupan kampus, dan segala hal yang bikin masa kuliah kamu semakin berwarna. Tapi sebelumnya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Aswendi yang akan menemani Sobat Miko selama beberapa menit ke depan. Nah, di episode kali ini nih Sobat Miko, kita bakal membahas sesuatu yang pasti sangat relate untuk sobat-sobat Miko yang baru menduduki bangku perkuliahan, yaitu life after PKKMB. Yap, masa-masa PKKMB kita udah kelar nih Sobat Miko. Tapi perjalanan kita sebagai mahasiswa baru aja dimulai. Kita yang mulai adaptasi dengan lingkungan kampus, sifat-sifat dosen yang mungkin kita nggak pernah pikirin ada, dan juga nyari teman baru. Sampai kebingungan mau ikut organisasi apa sih yang ada di kampus kita. Nah, semua itu bakal kita kupas tuntas di episode kali ini. Buat kamu yang masih euforia PKKMB atau juga masih culture shock kayak aku, tenang aja nih Sobat Miko, kita bakal bareng-bareng sharing pengalaman dan insight baru agar para Sobat Miko yang ada di luar sana bisa siap banget menghadapi dunia perkuliahan yang sebenarnya. Nah, tapi sebelum lanjut ke narasumber nih, aku pengen sedikit sharing terkait pengalaman PKKMB ku pribadi. Aku yang tergolong juga cukup baru di dunia perantauan, membuatku juga semakin senang, apalagi di awal PKKMB kami terbagi dengan kelompok-kelompok yang bernama FLAY, yaitu kelompok AI yang dibentuk oleh mentor-mentor untuk membagi setiap mahasiswa baru yang join ke MMTC. Nah, di saat itu aku menemukan banyak teman baru, kebudayaan baru, dan juga masalah baru karena adanya perbedaan pendapat, karena kita berbeda budaya nih Sobat Miko. Nah, mungkin segitu aja ya yipingnya kita kali ini. Jadi tunggu apa lagi? Siapin posisi kamu paling nyaman, pasang earphone karena inilah podcast Suara mahasiswa, suara kita semua. Halo Sobat Miko, kembali lagi sama aku, Aswendi. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih. Seperti yang Sobat-Sobat Miko lihat, kita ditemenin seseorang yang pasti juga baru banget ngerasain yang namanya life after PKKMB. Nah, halo Mas, boleh kenalan dulu. Halo. Sama Sobat-Sobat Miko nih. Halo Sobat Miko, perkenalkan nama saya Bimbi Arya Duta Wicaksono, biasa dipanggil Bimbi atau Ping Ping. Ping, kenapa tuh kalau bisa Ping? Ping Ping itu nama kecil ya, nama saya sering nyebut Ping Ping. Oh. Saya asli Warlock ya, Jogja, Bantul Jogjanya. Saat ini saya kuliah di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Bantul sini kapan Mas? Oh, saya dari Bantul ke sini naik motor. Naik motor. Iya. Sendiri atau berdua? Sendiri dong, beda lagi. Sendiri. Oke nih, Bimbi, jujur aku sempat yang namanya stalking nih, jadi stalker nih teman-teman. Jadi di Instagram kamu itu kayak kamu suka banget di depan layar dan sering terjun di dunia entertain. Dan jujur aku juga penasaran, gimana sih awalnya kamu tuh bisa survive di dunia perkuliahan after PKKMB, tapi dari sisi entertainnya dulu. Oke, kita mulai dari awal mula terjun ke dunia entertain itu aku mulai dari kelas 4 SD. 4 SD. Ya, Dari orang tua. dari orang tua. Kebetulan kan waktu kecil tuh saya adalah kecil yang buruk ya, maksudnya Waduh. punya cita buruk yaitu Hah? saya itu dulu kecil nakal dari TK sampai 1 SD itu saya bisa dibilang anak bandel. Nah di situ orang tua tuh sering banget kayak dilabrak sama tetangga-tetangga karena saking nakalnya. Saking bandelnya. Iya. Itu terus juga di situ orang tua saya mengarahkan didikannya juga keras. Iya benar. Ayah saya terutama keras tentang ya soalnya saya cowok juga kan masih. Iya benar. Dia harus bertanggung jawab. Terus di situ ayah saya mengarahkan untuk terjun ke dunia entertain mulai dari kelas 4 SD. Itu saya dimasukkan ke agensi model Samurai Pro. Iya, itu yang ada di Jalan Godean. Oh, berarti dari awal udah langsung dituntut gitu ya? Iya, betul. Soalnya saya dulu kecilnya suka banyak gaya ya. Terus gayanya itu diarahkan sama Diarahkan ke arah saya. positif. Betul. Takut salah pergaulan juga kan nanti Benar. dewasanya. Terus saya itu ikut modeling. Habis itu setelah ikut modeling itu saya diajarkan oleh Om Anto di level yang pertama, terus level yang kedua itu sama Om Bram, level yang lebih dewasa gitu. Nah, kalau Anto sama Om Bram ini siapa sih? Itu guru model Guru model di Samurai Pro agensi. agensinya. Setelah itu modeling di Samurai Pro model itu off dari kelas 6 karena saya mulai tertarik di dunia tarik suara nyanyi. Oh, pernah tampil tuh?
Iya, sering. Kebetulan itu saya pertama kali nyanyi itu langsung di les di salah satu les di Purwacaraka. Purwacaraka itu saya sekitar 5 bulan lah sekolah di Purwacaraka itu les nyanyi. Setelah itu SMP saya suka tampil di acara-acara. Mungkin dulu SMP itu saya masih ikut lomba modeling ya. Itu kan di sesi penjurian itu kan juri menentukan siapa juara per kategori. Nah, di situ aku memberanikan diri ngomong sama panitianya itu, Mas saya boleh nyanyi nggak? Gitu. Tadi bolehin. Bolehin. Waktu saya makin suka dunia nyanyi, tarik suara, terus saya diarahkan ke sekolah menengah musik di Jakarta, SMM. Nama sekolahnya SMK Negeri 2 Kasihan, Bantul. Di Bantul. Iya, itu satu sekolah musik klasik yang ada di Indonesia, SMK ya. Itu satu-satunya yang ada di Bantul. Di Bantul. Iya. Deket banget, berarti memang udah takdir gitu. Iya. Di situ saya dilatih oleh guru saya Pak Langgeng itu. Di situ saya sangat menerima banyak sekali ilmu tarik suara, khususnya di tarik suara klasik ya, seriosa gitu. Itu diajarkan di sekolah menengah musik gitu. Nah, dari hal-hal itu tadi maksudnya bisa ketahuan di situ dari mana? Nah, setelah dari tarik suara itu aku tertarik lagi nih menjadi Master of Ceremony, MC. Di MC. Iya. Sesuai IG benar-benar. Iya, lagi. Di situ guru saya Kak Bara Zulfa itu menyarankan, Kak, kan saya sering cerita nih, Kak saya tuh pengen jadi news anchor, bawa berita di TV gitu. Terus beliau bilang, oh boleh deh, nanti kamu kuliah di ini aja, STMM, Sekolah Tinggi Multimedia. Oh, direkomendasikan. Iya, nanti ambil jurusan Manarita sekalian gitu. Terus, wah saya tertarik nih. Kebetulan cita-cita saya ke depan tuh juga ingin fokus ke news anchor. Dan juga salah satu ini sih Mas, apa ya, impian ibu saya. Wah, untuk tampil di sebuah stasiun televisi. Ya semoga sih bisa ke TV One ya. Kita doain teman-teman sobat Miko ya. Betul. Nah, dari pertama tuh modeling, vokal, sama news anchor. Iya. Dari 3 tuh yang paling favorit yang mana? Kalau diurutin nih dari yang teratas itu kalau buat saya MC, terus vokal baru model. Wah, yang cinta itu sama MC. Secinta itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman Masnya sendiri, apa siaran yang paling pengen Mas masuk ke situ dan kerja sama siapa? Untuk sekarang sih mungkin saya ingin bekerja sama di pemberitaan sama Kak Bara Zulfa ya. Mungkin kalau ada talk show gitu, hostnya bisa 2 gitu, saya ingin sekali berpartneran dengan beliau Bara Zulfa, karena beliau yang menuntun saya ke dunia Master of Ceremony, yang bisa membuat saya yapping dengan baik ya, benar-benar. Nah, berarti kalau stasiun TV-nya di mana tuh Mas? Kalau saya sekarang dekat-dekat ini sih ingin ke TVRI. Oh, di TVRI. Betul. Tuh ingin bagian pemberitaan. Saya sudah punya impian ke Jogjawarto, kalau nggak Yogyakarta apa itu beritanya. Nah, dengar-dengar nih apa yang Mas geluti dengan kepribadian Masnya sendiri itu bertolak belakang gitu. Bener ya? Betul. Sebelumnya tuh saya di SMK tuh ekstrovert ya. Nah, kebetulan di kampus ini saya menjadi seorang yang introvert. Iya. Introvert yang dimana mengharuskan saya banyak diam. Wah, susah sih. Tapi dengan kendala itu melawan zona nyaman berarti. Betul, melawan zona nyaman banget. Dimana saya untuk sekarang kan introvert ya Mas ya. Terus saya pekerjaan saya di dunia Master of Ceremony yang dimana harus membangunkan suasana biar cair dan juga acaranya hidup gitu. Menarik sih. Bagaimana ceritanya Mas Bim Bim ini yang awalnya itu extrovert, introvert, baru melawan zona nyaman. Dan kalau aku jadi kamu sih Mas Bim ya, itu bangga. Apalagi dengan bisa melawan zona nyaman itu udah something new gitu. Nah, Sobat Miko mungkin penasaran kali ya sama life after PKKMB sama teman-teman yang lain. Tapi jangan khawatir, habis ini aku bakalan ceritain kisah-kisah yang tentunya nggak kalah asik dari cerita Mas Bimbi. Tapi setelah yang satu ini. Nah, oke Mas Bimbi nih. Sekarang waktunya kita ke segmen next, yaitu segmen yang gak kalah asik. Wow, apa tuh? Apa tuh Sobat Miko kalau tahu? Nah, jadi kali ini kita bakal masuk ke segmen yang namanya bacain NGL. NGL. Nah, jadi
Sobat Miko, ada beberapa NGL nih yang udah diisi sama sobat-sobat Miko di luar sana. Jadi yang kebaca syukur, yang kebaca ya maaf ya. Jadi yang pertama, dari email septiano_17. Gimana sih perasaan kamu setelah resmi jadi mahasiswa? Wow, tentunya bangga ya bisa Mhm. menjadi salah satu keluarga bagian dari Sekolah Tinggi Multimedia yang dimana itu kampus yang pilihan pertama saya. Nah itu, Iya, benar. dan Jadi- impian sih tentunya. Bangga apalagi masuk ke prodi yang sangat diimpi-impikan. Betul, di Manalita. Manarita. Nah, dari yang kedua, email Dika Ganteng 08. Apa hal yang paling kamu ingat dari PKKMB nih? Hal yang paling saya ingat di PKKMB Mhm. itu saya berjumpa dengan lingkungan baru, teman-teman baru. Terus hal yang tidak pernah saya lupakan, saya mengasih salon pas ya, ke mentor. Wah, Iya, salon pas ke mentor ke Emang. Kak Nuha itu. Kanuha. Iya. Kalau nggak salah masnya ada masalah ya di PKKMB. Iya, saya dijemur karena telat ya. Karena telat Ya, ya. kayak ikan kering gitu ya. Berarti yang sedisiplin itu PKKMB-nya. Betul. Tapi kalau cinlok-cinlok ada nggak? Wah, kalau cilok-cilok di PKKMB nggak ada sih mas. Mungkin cilok-cilok di SMA ada. Di SMA ya. SMK itu cilok first time saya. Mungkin nanti kita ceritain nih di belakang layar. Boleh. Kasihan ya nanti sobat Mikonya jadi deg-deg juga pengen tahu. Mungkin kalau pengen tahu kisah cintanya Mas Bimbi nanti bisa chat Mas Bimbinya Di langsung. bawah ini ya. Iya, ini nanti langsung. Nah, yang ketiga dari email sobat ambis 19_. Ada hal baru yang pengen kamu coba nggak sih di kampus? Kalau di kampus mungkin ada ya mas ya. Itu pengen gabung UKM di MMTC TV MTC TV. bagian pemberitaan. Kalau nggak salah MTC TV itu salah satu juga yang terbesar ya Mas. Betul, ya itu saya pengen gabung di situ sih kak. Jadi news anchor juga. Ya, Wah. dia cari ilmu yang sebanyak mungkin ya Lebih buat berdaging. bekal, betul. Benar. Nah, juga ada dari email andes_4344. Pernah ngerasain yang namanya homesick? Oh enggak lah ya. Ya pernah, kebetulan saya di Jogja. Asli Jogja di sini juga ya, benar-benar. nggak ngekos langsung rumah ya. Rumah. Tapi jauh sih. Ya paling lama ke rumah tuh 20 menit 20 menit. macet itu. Kalau Tapi nggak paling pernah cepet puji Tuhan sekarang nggak pernah telat. Bagus. Nah, mungkin itu sih NGL, dan maaf ya teman-teman yang lain nggak kepilih ya, sobat-sobat Miko ya. Mungkin dari Mas Bimbinya ada closing statement nggak sih? Oh, coaching statement buat teman-teman di Sobat sana. Miko di luar sana. Iya, jangan pernah takut kegagalan Mhm. karena kegagalan itu adalah proses. Mungkin untuk usia muda gini, habisin aja episode kegagalan, coba terus coba. Nanti di waktu tua kita tinggal episode kesuksesan. Dan satu lagi, hidup tak semudah membalikan telapak tangan, tapi dengan telapak tangan kita dapat mengubah hidup menjadi yang lebih baik. Wah, bagus banget closing statement. Mungkin juga aku mau ngasih closing statement nih dari Mas Bimbi yang udah ngasih yang bagus banget. Mungkin gak sebagus Mas Bimbi nih mungkin ya teman-teman ya. Kalau dari aku, percaya proses dan juga jangan takut untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman sesuai yang dilakukan sama Mas Bimbinya nih teman-teman. Dan juga selama perkuliahan lakukan yang terbaik, jangan pikirin sempurna atau enggak ya Mas ya. Betul, Berani mencoba hal baru, Ya. selalu lakuin yang baru. Dan seperti kata Mas Bimbi, hidup tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, mungkin segitu aja nih dari yang kita berdua bisa bilang. Yang bisa kita ambil dari Mas Bimbinya adalah proses bagaimana cara kita untuk selalu keluar dari zona nyaman meskipun hal yang kita impi-impikan ada di luar zona nyaman kita. Dan jangan takut untuk sobat Miko yang akan menghadapi sebentar lagi dunia perkuliahan. Jangan takut ya Mas Bimbi ya. Betul. Nggak Terus nggak selalu semenakutkan itu. mencoba. Oh iya benar. Berani mencoba. Gak selalu semenakutkan itu dunia perkuliahan ya. Meskipun banyak yang selalu nge-frame ini, perkuliahan tuh gini begini, dosennya begini. Padahal aman-aman aja, Mana-mana aja. fair-fair aja. Dan mungkin segitu aja nih closing statementnya dari Mas narasumber kita yang paling seru, paling ganteng nih dari Bantul. Dan tak terasa kita udah di penghujung acara nih, sobat-sobat Miko, jangan bersedih ya. Nanti kalau mau lanjut episode ya ketik di bawah ya. Segitu aja dari kita. Saya Wendy. Saya Bibi Arya. Sekian dari podcast Suara Mahasiswa, suara kita semua. Bye bye.